Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras part pertama, tepatnya tentang pembuktian Teorema Pitagoras serta pembahasan contoh soal. Oke, masih tetap semangat belajar di rumah. Di masa pandemi ini kita harus senantiasa meningkatkan iman, imun, dan juga keamanan kita ya. Ya, semangat belajar di rumah karena belajar matematika itu menyenangkan dan pastinya bermanfaat, tentunya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Ya, Teorema Pitagoras itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan ini ada pembangunan jembatan, kemudian ketika membuat rumah, atap rumah tentunya. Kita amati di pemandangan itu ya, nah itu bentuknya kan juga segitiga. Kemudian ada juga hiasan dinding yang juga menggunakan segitiga, serta bangunan rumah di Padang, Sumatera Barat, serta pembangunan piramida di Mesir ya. Itu semuanya menggunakan konsep segitiga. Nah, dalam segitiga ini, tepatnya pada segitiga siku-siku akan berlaku Teorema Pitagoras. Kita belajar tentang sejarahnya dulu. Tentang Teorema Pitagoras ditemukan oleh seorang matematikawan dari Yunani kuno, yaitu Pitagoras, yang hidup di tahun 582 sebelum Masehi hingga 496 sebelum Masehi. Nah, Pitagoras ini lahir di Pulau Samos, Ionia, Yunani Selatan. Peninggalan Pitagoras yang paling terkenal itu adalah Teorema Pitagoras yang mengatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisinya yang lain. Sebenarnya, Teorema Pitagoras sudah banyak digunakan oleh masyarakat Yunani 1000 tahun sebelumnya. Tapi Pitagoras berhasil menemukan pembuktian dari Teorema Pitagoras secara aljabar, sehingga dia dianggap sebagai penemu Teorema Pitagoras. Adanya Teorema Pitagoras ini menjadi pelopor bagi perkembangan ilmu geometri dan arsitektur. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa matematika itu menyeramkan, sulit. Nah, tapi dengan matematika ini juga bisa mengubah peradaban manusia. Oke, tetap semangat belajar matematika ya. Teorema Pitagoras tadi sudah saya sampaikan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat pada sisi-sisinya yang lain. Di sini saya berikan 3 contoh gambar segitiga siku-siku ya. Dan hanya berlaku pada segitiga siku-siku Teorema Pitagoras ini. Sebagai contoh kita bernama dulu segitiga kita. Segitiga ABC, PQR dan XYZ. Sisi miring atau hipotenusa adalah sisi segitiga yang berada di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku tersebut. Jadi kalau sebuah segitiga salah satu sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat, maka sisi di depannya, jadi seperti ini ya, sudut siku-siku C, maka sisi AB itu merupakan hipotenusa atau sisi miring. Pasti merupakan sisi yang terpanjang karena sudut siku-sikunya itu adalah terbesar pada segitiga itu ya. Kemudian sisinya bisa kita tulis dengan C kecil. Kemudian di depannya titik sudut B, sisinya B kecil, dan di depan titik sudut A adalah sisi A kecil. Begitu pula pada segitiga PQR, siku-sikunya di Q, maka di depan sudut Q yaitu sisi PR itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Bisa kita tulis Q kecil. Kemudian di depan sudut R kecil yaitu sisi PQ, dan di depan sudut P adalah P kecil yaitu sisi QR. Demikian pula pada segitiga XYZ, siku-sikunya di Y, maka di depan sudut Y itu merupakan sisi miring atau hipotenusa yaitu sisi XZ. Boleh ditulis Y kecil ya. Kemudian titik sudut Z di depannya itu adalah sisi XY, bisa kita tulis Z kecil. Dan di depan titik sudut X kita tulis X kecil yaitu sisi YZ. Jadi sisi miring pada ketiga segitiga tersebut adalah sisi AB, sisi PR, sisi XZ, atau bisa kita tulis sisi C huruf kecil ya, Q, dan sisi Y semuanya huruf kecil. Sehingga Teorema Pitagoras pada segitiga ABC tersebut adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan pada segitiga PQR
Berarti sisi miringnya Q ya. Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Dan untuk segitiga X, Y, Z adalah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirung dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian teorema Pitagoras. Saya mempunyai segitiga ABC dengan siku-sikunya di C. Saya akan melakukan pembuktian secara geometri ya. Jadi saya buat persegi yang panjang sisinya sesuai dengan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Jadi yang pertama adalah segitiga persegi dengan panjang sisi A, maka luasnya adalah A kuadrat. Kemudian persegi dengan panjang sisi B, maka luasnya adalah B kuadrat. Dan persegi dengan panjang sisi C, luasnya adalah C kuadrat. Selanjutnya, dari C kuadrat ini saya ambil, kemudian saya ubah posisinya. Lalu seperti kita bermain puzzle ya, saya ambil yang luas persegi dengan luas A kuadrat, saya tempel di atasnya C kuadrat. Kemudian untuk persegi yang luasnya B kuadrat, ini saya potong dulu menurut garis patah-patah itu. Kemudian saya potong lagi. Nah, ini menurut garis ini ya, patah-patah ini saya potong lagi sehingga B kuadrat itu menjadi 4 daerah ya. Kalau sudah, ini saya pindahkan ke C kuadrat tadi yang warnanya ungu. Jadi B saya pindah 1, saya ambil. Kemudian saya pindahkan ke yang ungu. Saya ambil lagi yang berikutnya. Ini saya putar dulu. Oke, biar posisinya pas. Kemudian yang B juga, yang satu lagi diambil. Yang luasnya 6 satuan itu ya, nilainya 6. Oke, kemudian diambil lagi yang bawah 1 dan 1 lagi. Jadi seperti kita bermain puzzle itu. Nah, ternyata sama ya. Jadi luasnya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi terbukti teorema Pitagoras ini kalau kita buktikan secara geometri ya. Banyak cara untuk membuktikan teorema Pitagoras ini. Bahkan kalau kalian buka website itu ada yang sampai ratusan itu ya. Oke, silakan kalian googling saja. Supaya lebih mantap lagi, oke, kita lihat lagi. Ini ada segitiga PQR, siku-sikunya di P, maka sisi miring atau hipotenusanya adalah sisi QR ya. Sehingga teorema Pitagoras yang bisa kita tuliskan adalah QR kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, selain itu bisa juga kita tuliskan ini sisi QR itu sebagai sisi P kecil. Kemudian sisi PQ adalah R kecil dan sisi PR adalah Q kecil karena di depan sudutnya ya. Sehingga bisa kita tulis P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Lalu untuk segitiga HIJ, siku-sikunya di I, maka sisi miringnya adalah sisi HJ, sehingga HJ kuadrat sama dengan IJ kuadrat ditambah HI kuadrat. Kalau misalnya kita pakai huruf kecil, karena ini adalah panjang sisinya ya, maka I di depannya ini adalah I kecil, kemudian ini J kecil dan H kecil, sehingga I kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah J kuadrat. Oke, apapun soal segitiganya insya Allah kalian bisa ya untuk menuliskan teorema Pitagorasnya. Selanjutnya ini adalah contoh 1. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai X. Oke, di sini ada gambar segitiga siku-siku dengan X adalah sebagai sisi siku-siku. Jadi 12 cm dan X ini adalah namanya sisi siku-siku karena kedua sisi inilah yang membentuk sudut siku-siku ya. Sehingga dari sini alternatif jawabannya adalah bahwa kalau ini adalah siku-sikunya, maka sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 13 cm ya. Sehingga teorema Pitagoras yang cocok adalah 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah X kuadrat. Kita hitung dulu. 13 kuadrat adalah 169 sama dengan 144 ditambah X kuadrat. Ini 144-nya pindah ke ruas kiri ya, sehingga menjadi 169 dikurangi 144 sama dengan X kuadrat, sehingga X kuadratnya sama dengan 25, X-nya sama dengan akar 25. Jadi akar kuadrat ini boleh tidak ditulis duanya ya, sehingga X-nya sama dengan 5. Jadi nilai X pada gambar adalah 5 cm. Selanjutnya contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut, tentukan nilai X.
Jika kita perhatikan, ini sepertinya bukan segitiga ya, ini adalah segi 4 tak beraturan. Oke, alternatif penyelesaiannya. Langkah pertama, kita buat garis bantuan dulu, seperti garis patah-patah ini. Kemudian ini kita beri nama sisi P ya, kita nama P cm, P desimeter. Selanjutnya, kalau ingin menentukan nilai X, maka kita harus nilai P dan 24 harus tahu. Tapi karena P-nya belum tahu, maka kita cari tahu dulu dengan cara kita lihat segitiga yang kecil dengan sisi 6 dan 10 ya. Nah, ini adalah sisi sudut siku-sikunya di sini. Maka di depannya sudut siku-siku ini merupakan sisi miring atau hipotenusa, sehingga teorema Pythagorasnya adalah 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah P kuadrat. Kita hitung dulu, 100 sama dengan 36 ditambah P kuadrat. Maka P kuadratnya sama dengan 100 dikurangi 36, P kuadratnya ketemu 64 ya, sehingga P sama dengan akar 64, P-nya sama dengan 8. Nah, kalau sudah ketemu P-nya 8, kita bisa lihat di gambar itu, maka kita lihat sisi sudut siku-sikunya yang satunya lagi ya. Sudut siku-siku berarti sisi di depannya adalah sisi miring atau hipotenusa, berarti X-nya ini adalah sisi miring ya. Sehingga teorema Pythagoras yang pas adalah X kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah P kuadrat. Kita hitung dulu, kita masukkan P kuadratnya tadi. X kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah tadi P kuadratnya adalah 64 ya. 24 kuadrat 576, P kuadratnya adalah 64. Sehingga X kuadratnya sama dengan 640, X-nya sama dengan akar dari 640. Kita sudah belajar sebelumnya cara menyederhanakan bentuk akar ya. Karena 640 bisa kita ubah tulisannya menjadi 64 kali 10. Kenapa 64? Karena 64 adalah bilangan kuadrat, sehingga nanti bisa keluar dari bentuk akar ya. Jadi kita tuliskan X-nya sama dengan 8 akar 10. Biarkan saja dalam akar 10 ya. Oke, jadi nilai X pada gambar adalah 8 akar 10 desimeter. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang teorema Pythagoras yang mengatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisinya yang lain. Jadi ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, yang namanya sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Dan sisi miring atau hipotenusa itu merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Karena sudut siku-siku ini adalah sudut terbesar, pasti di depannya adalah sisi yang terpanjang. Ya, sehingga sisi miringnya adalah sisi AB. Ya, sisi AB. Boleh juga dituliskan dengan C kecil, ya, C kecil. Kemudian sisi B, sisi AC. Karena di depan sudut B, maka diberi nama sisi B. Ditulis B kecil ya. Lalu sisi CB yang berada di depan titik sudut A, itu kita tulis A kecil. Sehingga teorema Pythagorasnya bisa kita tulis, jadi sisi miringnya adalah AB atau C ya. Nah, maka teorema Pythagorasnya kita tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke, semuanya bismillah ya. Kita niat semangat belajar karena Allah. Manjada wajada, kita harus tetap optimis ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.